Oke, kita lanjutkan lagi tentang widget untuk Flutter. Di sini kita masuk ke materi widget column, yaitu widget layout. Kenapa column disebut widget layout? Karena si widget column ini dia membungkus beberapa cat sekaligus sehingga dia menyusun seperti layout gitu. Kemudian untuk tampilannya atau rule-nya itu si kolom dia menyusun anak-anaknya atau children-nya itu secara berurutan dalam bentuk vertikal. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Secara defaultnya itu dari bawah ke atas. Jadi anak pertama bakal selalu di atas, anak kedua mengikuti di bawahnya, dan anak terakhir paling bawah. Oke, di sini kita langsung aja di bagian body bikin kolom. Nah, kemudian di kolom ini opsional, jadi nggak ada yang wajib atribut-atributnya. Di sini saya akan coba untuk terangkan dan pakai argumen atribut properti yang sering dipakai. Kita mulai dari children karena ini adalah utamanya children yang ngebungkus widget-widget atau child-childnya. Misalkan kita punya 3 kontainer. Nah, kontainer itu saya akan kasih warna dan ukuran. Kontainernya adalah seperti ini, ada 3. Ada untuk warna biru, warna amber, dan warna merah. Kalau kita save dengan ukurannya adalah 80-50 seperti ini, maka akan bentuknya ada muncul. Misalnya kita kurang gede ini, agak besarin 180, 150. Save. Nah, seperti ini udah besar. Ini udah tersusun secara vertikal ya. Jadi cat pertama adalah kontainer biru, dia urutannya paling atas, yang kedua ada amber, dan yang terakhir tuh pasti selalu di bawah. Kalau pengen dibalikan, tinggal posisikan kembali, tinggal pindahin kontainer yang merah di atas atau kuning dulu, atau mana dulu bebas. Kalau mau tambahin baru lagi, tinggal tambahin di bawah sini selama masih di dalam list atau children-nya. Oke, kemudian di sini defaultnya itu dia di kiri atas. Dia di bagian kiri atas karena memang seperti itu alignmentnya mirip kayak kontainer ya. Nah, sekarang kita lihat gimana atau mana sih wilayah kolomnya. Kalau ini kan wilayah catnya, sekarang wilayah kolomnya. Untuk ngelihat wilayah kolomnya, kita bisa bungkus kolom ini menggunakan kontainer. Kemudian si kontainer yang bungkus kolom kita kasih warna. Misalkan kita kasih warna hijau seperti ini. Nah, ini dia wilayah kolomnya, dimulai dari belakang warna biru sampai ke bawah ini. Jadi tingginya sama dengan body, tapi lebarnya enggak. Lebarnya dia mengikuti child. Gitu. Nah, sekarang ada cara supaya kolom itu, wilayah kolomnya dia mengikuti childnya. Kalau untuk lebarnya dia udah sesuai, sedangkan kalau untuk tingginya enggak. Karena secara default kolom itu dia menyesuaikan parent. Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak menyesuaikan parent, melainkan menyesuaikan dengan childnya. Di kolom ada yang namanya main axis size untuk mengatur ukurannya. Main axis size. Di sini ada 2, ada max, ada min. Max itu udah defaultnya, atau mungkin ngikutin parentnya karena di sini body itu max widthnya. Kemudian kalau kita jadikan min, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran children. Ukuran childrennya itu 3 child segini ya, berarti segitu aja. Kalau kita pengen lebih jelas lagi, tinggal kita bisa kasih jarak di sini. Kasih jaraknya kita bisa pakai margin, contohnya margin add all 16 misalkan. Nah, kita copy masing-masing ke kontainer, save, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini warna hijau itu wilayah kolom, dan yang 3 box itu adalah kontainer atau children-nya. Kita coba jadi gray saja. Nah, seperti ini. Kolom itu yang warna gray-nya atau abu-abunya.
Jadi lebih jelas ya, kalau kita jadikan max dia akan mengikuti parentnya. Nah, selanjutnya di kolom ini ada pengaturan tentang main axis alignment. Kalau untuk main axis size ini untuk mengatur ukuran, tapi kalau untuk main axis alignment itu untuk ngatur posisi children di dalam kolom. Oke, kita akan atur defaultnya ini dia akan selalu di start atau di awal. Ini defaultnya. Jadi nyusunnya di awal dulu, dan kalau di bagian akhirnya ada sisa itu dibiarin sisa kosong. Itu bakal aktif kalau kita kembali ke semula dengan size-nya itu max. Nah, ini ada start. Kalau kita mau pindahin ketiga ini disusun langsung di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kolom, berarti di sini awalnya, ini sini akhirnya. Tinggal ganti di sini menjadi center. Maka semua shadernya di-set sebagai center. Selanjutnya kalau pengen di bagian akhir, tinggal kita ganti jadi end. Karena di bagian bawah itu adalah akhir dari kolom. Nah, selain start, tengah, dan end-nya juga ada yang lain nih, ada tambahan, ada space around, space between, space evenly. Kalau kita pilih pakai space between, maka nanti bakal dikasih jarak antar children. Di sini ada children-nya 3, maka antara ketiga children ini bakal dikasih space masing-masing sama jaraknya sesuai dengan ukuran kolom. Kolomnya segini berarti dibagi, disamaratakan. Space-nya seperti ini, dan ini antara 1 dengan 2 dan 2 dengan 3 itu jaraknya sama, itu space between. Space yang kedua namanya ada space around. Kalau space around itu pembagian wilayahnya itu bukan antar children lagi, tapi ditambahin dengan sisinya juga. Di sini ada sisi kolom awal dan sisi kolom akhir, itu juga dihitung. Cuman di sini ada kelihatan yang mungkin teman-teman beda karena baru awal mungkin ya. Jadi di sini ada untuk bagian awal dan bagian akhir itu jaraknya sama rata. Antar children ini sama rata, cuman di bagian akhir dan di tengah ini beda. Sebetulnya sama aja. Di sini itu jaraknya kalau di sisi dengan children itu rasionya 1. Tapi kalau antara children itu rasionya 2. Karena anggapannya si children itu dia punya margin masing-masing. Misalkan di sini marginnya itu adalah 10 ke atas, dari kotak biru ke atas 10. Kemudian dari kotak biru ke bawah itu 10 sampai sini. Nah, si kuning juga dia punya margin ke atas 10, sehingga space di sini 10 tambah 10 jadi 20. Begitu juga antar child yang warna kuning dan merah. Di kuning ini punya jarak ke bawah 10 dan merah punya jarak ke atas 10, sehingga 20. Sedangkan yang di bagian akhir dari child merah ke bagian sisi itu 10, sehingga seperti rasionya 1, 2, 2, 1. Jadi ada 4 space, cuman rasionya beda antara children dengan sisi. Kemudian ada space evenly. Kalau space evenly ini dibagi rata, berbeda dengan space around. Kalau space around itu dikasih jaraknya itu ke kiri dan kanan, atau ke atas dari bawah. Ke atas dan bawah children, ke atas bawah yang kuning, ke atas bawah dan ke atas dan bawah yang merah. Kalau evenly enggak. Kalau evenly itu bakal disamaratakan, baik itu untuk space antar children atau space children dengan sisi. Children dengan sisi misalkan ini 15. Ini 15 antar children 15 dan antar sisi lagi 15. Jadi semuanya rata. Itu tentang alignment-nya. Jadi antara jarak susun awal, tengah, akhir, dan juga ada jaraknya. Selanjutnya di sini ada cross axis alignment. Namanya alignment juga, cuman di sini ada nama cross. Cross itu antar ininya, antar children. Kalau kita punya wilayah kontainer yang di sini lebarnya itu bakal beda, kita coba ganti lebarnya. Di yang pertama 200, di yang kontainer kedua 240, di yang ketiga cuman 150. Save.
Sorry, ini komentar dulu, save. Nah, maka jaraknya seperti ini. Untuk posisi kontainernya ya, dia disusun di tengah, center kolomnya. Lebar kolomnya segini. Nah, diurutkan dari jarak ke pinggirnya, jarak lebar childnya itu di tengah-tengah kolom. Jadi ini yang kalau lebar-lebar aja, kalau yang pendek-pendek, kalau yang ini pun tengah-tengah misalkan, tapi nggak rata sisinya. Nah, untuk ngatur rata kiri children, rata tengah, rata kanan, ataupun rata yang lainnya, kita bisa menggunakan cross axis di sini. Cross axis alignment. Di sini ada 5. Kalau kita pilih yang start, maka children-nya itu akan disusun cross-nya itu rata kiri. Mirip kayak teks lah, misalkan teks 1, teks 2, teks 3. Jadi ada justify-nya, ada start atau end gitu sama ratanya. Ada start, kemudian ada center. Center ini untuk yang default-nya kayak tadi. Kemudian ada end kalau kita mau nyusun rata kanan. Nah, sekarang kalau misalkan ada lagi scratch. Kalau scratch ini dia memenuhi, ngefill, ngisi ruang yang kosong. Kalau memungkinkan untuk di scratch, untuk diperlebar dengan sama rata antar semua children, jadi tidak lagi melirik wilayah lebar 1, lebar 2, lebar 3, enggak. Jadi bakal disamakan semuanya. Untuk kalau misalkan kita punya kontainer keempat, nah kontainer keempat juga akan disamakan untuk lebarnya di scratch gitu. Nah, kemudian kalau kita kembalikan lagi cross axis alignment-nya menjadi center atau default. Nah, mungkin pada awalnya teman-teman berpikir kalau kita set cross axis-nya sebagai center, maka kolomnya akan berpindah ke bagian center. Itu enggak. Karena si wilayah lebar dari kolom itu dia mengikuti children-nya panjang segini ya berarti segitu aja. Kalau kita mau memindahkan si kolom, berarti kolomnya itu yang harus diposisikan alignment-nya. Itu di bagian posisi kontainer di sini. Nah, sekarang kolomnya ini kita tinggal bungkus menggunakan center. Kalau dari kolomnya yang kita bungkus center, maka ini tidak dipindahkan tetapi di fill karena center ini dia ada di dalam kontainer sehingga warna keseluruhan kontainernya seperti ini. Tapi untuk wilayah kolom sendiri dia masih di seperti itu, nggak full. Oleh karena itu posisi senternya bukan di situ. Jadi kita harus ngebungkusnya bukan dari kolom langsung, tapi melalui perantara background kolomnya itu kontainer. Bungkus pakai center, save. Sehingga wilayah kolom dipindah ke tengah. Itu kalau teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman aktifkan lagi main axis yang means, maka posisinya tinggi dari kolom itu akan dihimpitkan. Kemudian karena dia tidak lagi memiliki wilayah yang sama dengan parent, baik untuk lebar dan tingginya, dan kita bungkus bukan center, otomatis dia akan diposisikan di paling tengah-tengah body seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk tutorial widget layout column. Sampai jumpa di next video.